Mimpi Indonesia yang juara 2045 gagal kalau kita suka bertengkar. Ya, beda pilpres bertengkar, padahal Allah sudah tahu, sudah mentakdirkan siapa yang dipilih jadi wali kota Bogor, siapa yang dipilih jadi gubernur Jawa Barat, jadi dipilih jadi gubernur DKI 2024 siapa presiden. Allah sudah tentukan di kitab ketetapan, di keyakinan kami yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya, kita tinggal menjemput. Cara menjemputnya saya titip netizen pendukung dengan cara baik. Berlomba-lombalah tunjukkan kebaikan, bukan berlomba-lomba menunjukkan negatif campaign, black campaign, menang karena lawan keburukannya, aibnya dipertontonkan, dibuka. Nggak boleh kayak gitu. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di malam minggu yang cerah ceria ini. Kita bisa hadir. Saya ingin satu poin saja dielaborasi tentang kelemahan kita di Indonesia. Apa itu kelemahannya? Terlalu mudah bertengkar terhadap segala urusan. Oke? Nah, jadi hidup itu selalu ada baik dan ada buruk. Itulah kenapa diciptakan dikotomi, ada siang, ada malam, ya. Ada lelaki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Hidup juga ada bahagia, ada sedihnya. Contoh, saya bahagia karena 2 minggu lalu Ibu Cinta lulus doktor di Unpad, alhamdulillah. IP-nya straight A 4, cum laude, alhamdulillah. Di balik wanita sukses, ada suami yang dicuekin malam-malam harinya. Nah itu sedihnya itu aja, tapi sudah berlalu. Nah, jadi saya bicara hal baik dulu ya. Di manakah negeri paling indah di dunia? Menurut survei adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Natural beauty kita di voting warga global sebagai negeri yang paling indah. Tinggal manusianya bikin keren, bikin nilai tambah dan lain sebagainya. Saya bicara survei ya, bukan survei politik. Kalau survei politik saya objek bersama Mas Anies dan Mas Sandi. Saya bicara survei secara umum. Yang kedua, tadi negerinya indah. Di manakah pemuda-pemuda yang paling optimis sedunia? Ranking 1 adalah pemuda Indonesia. Tepuk tangan untuk pemuda Indonesia. Jadi kalau hashtagnya demi Indonesia, saya bilang tadi, demi itu artinya bersumpah, ya, demi Tuhan, demi macam-macam. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah demi Indonesia, betul-betul harus dari tekad yang luar biasa, ya. Jadi kita itu optimis. Kenapa optimis? Memang keren hari ini. Ekonomi 5,5%, inflasi terjaga, betul? Kemudian kita jadi ranking 16 ekonomi dunia, dari 200 murid kita ibaratnya ranking 16. 23 tahun lagi kita ranking 4, maka 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 saat kamu 40-50 tahun kita proklamasi jadi negara adidaya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Makanya harus optimis, walaupun ditolak cintanya berkali-kali, tetap semangat, ya, pantang menyerah. Selama masih ada followers yang galau, potensi masih ada. Berikut, biar bangga nih. Di manakah negeri yang paling baik hati masyarakatnya, paling rajin bersedekah, paling rajin berbagi adalah masyarakat Indonesia. Bahasa Inggrisnya Generosity Index, ya. Jadi kita juara. Walaupun saya lihat tipikal Indonesia di sini wajahnya susah-susah, keluar dari sini nemu orang susah di jalan pasti nolong. Itu kita. Jadi kita tuh keren. Negerinya indah, Allah berkahi luar biasa. Pemudanya optimis melihat ekonomi masa depan kan. Paling dermawan, ya, itu Indonesia. Di manakah di ASEAN negeri yang tingkat bunuh dirinya paling rendah? Adalah Indonesia. Karena orang Indonesia kalau depresi, kalau stres, dia buang depresinya ke medsos, ya.
membuli temannya, politisi, gubernurnya, dia tidak jadi bunuh diri karena ada penyaluran. Tepuk tangan untuk netizen Indonesia. Dan ini yang paling saya banggakan dan generasi kamu nantinya akan memanennya. Zaman saya agak susah, zaman Apanis agak susah. Di manakah negara yang energi terbarukannya, matahari yang panas, air mengalir, panas bumi, angin yang besar untuk jadi energi, jumlah resource-nya paling besar ada di negara Indonesia. Coba. Suatu hari listrik ini bukan dari PLN batubara, suatu hari listrik ini dari yang namanya matahari atau panas bumi. Makanya dari sekarang kalau ada pilihan ya, demi Indonesia nih, kamu punya duit, mau beli mobil listrik, motor listrik, apa mobil bensin, tentulah logika mengatakan mobil listrik. Walaupun mungkin listriknya belum clean, tapi minimal tidak ada suara, menghemat uang, dan tidak bising. Betul? 2050 Indonesia akan memiliki 400 gigawatt sumber energi dari Tuhan. 300 jutanya hanya mengkonsumsi setengahnya. Jadi Indonesia suatu hari akan mengekspor jadi malaikat yang lain. Hari ini kita harus bersyukur, Eropa pada maghrib mati lampunya. Karena lampunya pakai gas, gasnya dari Rusia, Rusianya perang, mereka gelap malam hari. Di Inggris ada orang makan sehari sekali karena sembakonya naik 3 kali lipat, BBM-nya naik 4 kali lipat, demo-demo kan, dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur, makanya saya bilang kalau orang Indonesia tidak mensyukuri tadi yang saya sebutkan, menurut saya keterlaluan. Itu yang positifnya, kita bicara yang kurang-kurangnya. Menurut survei lagi, di manakah netizen yang paling julid se-Asia Pasifik? Adalah netizen Indonesia. Kalau ketemu baik-baik kayak begini, tapi sudah ketemu ruang kolom komentar dari pembaca, waduh kasarnya minta ampun. Ada body shaming, ada ngomongin kasar-kasar yang bahasanya luar biasa kita. Disurvei oleh Microsoft, di hari itu IG Microsoft tutup take down, diserbu oleh netizen yang tidak setuju dan memaki Microsoft. Jadi malah membuktikan surveinya. Memang Pak, ya renungan ya, yang ketawa yang melakukan. Berikut, mohon maaf nih, di antara kebaikan kita ada kekurangan. Dari 11 negara ASEAN yang disurvei, di manakah posisi Indonesia untuk IQ levelnya? Di ranking 2, tepuk tangan, dari bawah. Kita kalah IQ-nya oleh orang Thailand, orang Vietnam, orang Laos, orang Myanmar, ya paling tinggi orang Singapura, skornya mendekati skor 90 di cara ngitung yang khusus. Itu ya. Makanya kalau ada lelaki bilang, Kang Emil, saya susah memahami wanita. Ya memang IQ kamu segitu sesuai survei ASEAN. Kalau saya paham Ibu Cinta, jadi IQ saya agak beda. Nah, jadi kesimpulannya, jika mau menuju Indonesia yang juara, yang hebat, itu perbaiki yang kurang-kurangnya, betul? Kurangi julidnya, perbaiki IQ-nya, kira-kira begitu, ya. Tapi pertahankan optimismenya, ahli sedekahnya, dan lain sebagainya. Makanya 2024 hashtag saya adalah Indonesia itu kan harus bersih, harus bercahaya, bersinar, juara. Hashtag Indonesia glowing, kira-kira gitu. Kita doakan suatu hari skincare ditanggung BPJS. Pasti ibu-ibu nyoblos Mas Anies. Terakhir, ngasih ide, ini ngasih ide. Kang diulang dia, beliau nggak ini, coba diulang lagi. Oh, doakan suatu hari kalau kita sudah negara maju, skincare masuk kategori yang ditanggung BPJS gitu. Karena glowing adalah kebutuhan bukan pilihan. Oh iya, I love you too. Kang Niat Emil banget loh itu. Kang Emil kok glowing? Banyak wudhu saya. Itu kalimat pencitraan ya. Terakhir dari saya,
Nah, mimpi Indonesia yang juara 2045 gagal kalau kita suka bertengkar. Ya, beda pilpres bertengkar, padahal Allah sudah tahu, sudah mentakdirkan siapa yang dipilih jadi wali kota Bogor, siapa yang dipilih jadi gubernur Jawa Barat, jadi dipilih jadi gubernur DKI 2024 siapa presiden. Allah sudah tentukan di kitab ketetapan, di keyakinan kami yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya, kita tinggal menjemput. Cara menjemputnya saya titip netizen pendukung dengan cara baik. Fastabiqul khairat, demokrasi. Berlomba-lombalah tunjukkan kebaikan, bukan berlomba-lomba menunjukkan negatif campaign, black campaign, menang karena lawan keburukannya, aibnya dipertontonkan, dibuka. Nggak boleh kayak gitu. Setuju ya? Kamu yang di sini jangan golongan yang menyiram bensin, jadi golongan yang menyiram air. Jadikan pemilu itu seperti PON. 5 tahun sekali kita bertanding, sliding, tackle, apa, setelahnya medali emas perak dibagikan, kita salaman lagi, kita ngopi lagi, kita berteman lagi. Jangan baperan jadi konstituen. Pak Prabowo sudah gabung Pak Jokowi, pendukungnya kan terbukti belum bisa move on. Nah, saya doakan generasi Z nih, ya, generasi Z ini memahami itu, ya. Kami lelah bertengkar, jangan diulangi. Kita doakan. Percaya, Tuhan sudah menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Kalau tidak, saya akhiri dengan slide ini, kalau tidak, kita akan seperti negara Sri Lanka yang bangkrut. Oke, presidennya kabur, negaranya bangkrut. Kita akan seperti Yugoslavia, sila ketiganya tidak ada, suku bangsanya bertengkar, dulunya ada Yugoslavia, sekarang tinggal Kroasia, tinggal Serbia, tinggal Bosnia. Jadi Tuhan sudah tunjukkan di zaman kamu hidup ada negara bubar. Dulu India proklamasinya sama, Islam Hindunya nggak bisa bersatu, Islamnya menjadi Pakistan, pisah berbasis agama. Pakistan beda juga, akhirnya tambah lagi jadi Bangladesh. Ya, dari sekarang jadilah insan-insan demi Indonesia yang mengkampanyekan perdamaian, kurangi pertengkaran. Ya, di WA-nya jangan bertengkar, di IG-nya jangan bertengkar, di kolom komentar jangan bertengkar. Gunakan fakta untuk kebaikan aja. Insya Allah ya, nafsu julidnya walaupun juara dikurangi ya. Mulai malam ini kadarnya sampai akhirnya kita kondusif menyambut Indonesia glowing. Terima kasih ya Tunon.